Bayangkan, seorang anak kecil tinggal di rumah mewah, tapi setiap hari hidup dalam ketakutan. Bukan karena orang asing, bukan karena penjahat di luar sana, melainkan oleh orang yang seharusnya menjaganya. Selama bertahun-tahun, orang tuanya tidak tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah mereka sendiri. Sampai suatu hari, sebuah rahasia kelam akhirnya terbongkar. Ini bukan cerita fiksi, ini peringatan bagi semua orang tua. Jika kamu masih menonton sampai di titik ini, artinya kamu peduli. Peduli pada anak, peduli pada keselamatan, peduli pada kebenaran. Jangan biarkan cerita seperti ini terjadi di sekitar kita, tanpa suara. Klik like jika kamu menolak segala bentuk kekerasan pada anak. Tulis komentar jika kamu setuju bahwa anak harus dilindungi, bukan ditakuti. Subscribe. Aktifkan lonceng agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah yang membuka mata. Bagikan video ini, mungkin satu share darimu bisa menyelamatkan satu anak di luar sana. Karena anak-anak tidak selalu bisa bicara, tapi kita semua bisa memilih untuk peduli. Rumah besar bercat putih gading itu berdiri anggun di ujung kawasan elit Menteng Raya. Pagar besinya menjulang, halaman depannya luas, dan pepohonan palem berjejer rapi, seakan menyambut siapapun yang datang. Dari luar, rumah itu tampak sempurna. Sebuah simbol keberhasilan, ketertiban, dan keluarga bahagia. Pemilik rumah itu adalah Rama Wiratama, seorang pengusaha properti yang namanya dikenal luas di Jakarta. Di usianya yang ke-42 tahun, Rama telah memiliki segalanya. Bisnis yang stabil, aset di berbagai kota, serta seorang istri yang lembut dan berpendidikan, Ayu Kirana. Namun, harta paling berharga bagi Rama dan Ayu bukanlah gedung-gedung tinggi atau rekening bank mereka. Itu adalah putra semata wayang mereka, Arkana, bocah laki-laki berusia 8 tahun ini, yang cerdas, ceria, dan penuh rasa ingin tahu. Arkana adalah cahaya rumah itu. Setiap pagi, tawanya menggema di lorong-lorong panjang rumah. Setiap sore, langkah kakinya berlari kecil dari halaman belakang sambil membawa mainannya atau buku cerita favoritnya. Ayu sering mengatakan bahwa Arkana adalah jawaban dari doa-doanya selama bertahun-tahun. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang pelan-pelan berubah. Kesibukan. Seiring berkembangnya usaha Rama, waktu yang ia miliki untuk keluarga semakin berkurang. Ayu pun mulai aktif kembali di yayasan sosial, sering menghadiri acara dan pertemuan. Mereka sadar, Arkana membutuhkan pendamping di rumah, seseorang yang bisa menjaga, mengantar, dan menemaninya saat mereka tidak ada. Maka, masuklah Sari ke dalam kehidupan mereka. Sari adalah seorang perempuan berusia sekitar 35 tahun, berasal dari desa kecil di Jawa Tengah. Wajahnya tampak polos, tutur katanya lembut, dan sikapnya sangat sopan. Saat pertama kali datang melamar sebagai pembantu rumah tangga, ia menunduk hormat, berbicara seperlunya, dan berkali-kali mengatakan bahwa ia siap bekerja dengan jujur dan setia. Ayu menyukainya sejak awal. Auranya tenang, kata Ayu pada Rama malam itu. Sepertinya orangnya sabar. Rama mengangguk. Ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Baginya selama Sari bekerja dengan baik dan Arkana aman, semuanya cukup. Hari-hari awal berjalan tanpa masalah. Sari rajin membersihkan rumah, memasak sederhana namun rapi, dan terlihat sangat patuh. Ia selalu menyapa Arkana dengan senyum, membantu menyiapkan seragam sekolah, dan menemaninya belajar saat sore. Namun, ada satu hal kecil yang tidak disadari siapapun. Arkana mulai berubah. Awalnya, Ayu mengira itu hanya fase anak-anak. Arkana menjadi lebih pendiam. Ia tidak lagi berlarian ke arah pintu saat Ayu pulang. Ia lebih sering mengurung diri di kamar, menolak bermain, dan mudah terkejut jika ada suara keras. "Apa kamu capek di sekolah?" tanya Ayu suatu malam sambil mengusap rambut putranya. Arkana hanya mengangguk pelan. "Bu guru galak?" Ayu mencoba bercanda. Arkana menggeleng, tapi matanya tidak menatap ibunya. Di sudut ruangan, Sari berdiri sambil menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam. Wajahnya datar, nyaris tanpa ekspresi. Hari demi hari, perubahan Arkana semakin jelas. Ia sering mengeluh sakit perut setiap pagi. Ia enggan ditinggal sendirian di rumah.
Bahkan suatu kali, Ayu mendapati bekas memar kecil di lengan anaknya. Astaga, ini kenapa? Ayu panik. Arkana spontan menarik lengannya dan berkata cepat, "Jatuh, Ma." Nada suaranya terlalu tergesa untuk seorang anak. Ayu menatapnya lama. Naluri seorang ibu mulai terusik. Namun, saat ditanya lebih lanjut, Arkana hanya terdiam. Tidak menangis, tidak bercerita. Rama pun mulai menyadari ada yang tidak beres. Suatu malam, ia pulang lebih awal dari biasanya dan mendapati Arkana duduk di sudut ruang tamu, memeluk lututnya. Televisi mati, lampu redup, tidak ada Sari di sekitar. "Arkana," panggil Rama lembut. Anak itu menoleh cepat, wajahnya pucat. "Ada apa, Nak?" Arkana membuka mulut seolah ingin bicara, lalu menutupnya kembali. "Tidak apa-apa, Pak." Jawaban itu terdengar seperti hafalan. Rama berdiri di sana cukup lama. Perasaan tidak nyaman mengendap di dadanya. Ia menatap sekeliling rumah mewah itu. Rumah yang selama ini ia kira aman. Ia tidak tahu bahwa di balik dinding-dinding tebal itu, sebuah rahasia kelam sedang bersembunyi menunggu saatnya terbongkar. Dan ketika kebenaran itu muncul, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari di rumah besar itu semakin terasa sunyi bagi Arkana. Bukan karena tidak ada orang, melainkan karena ia belajar untuk diam. Setiap pagi, setelah Ayu dan Rama berangkat, suasana rumah berubah. Langkah kaki yang biasanya ringan menjadi berat. Suara piring dan perabot terdengar lebih keras dari seharusnya. Udara terasa menekan, seolah dinding-dinding rumah ikut mengawasi. Sari tidak lagi menampilkan senyum lembut seperti di hadapan majikannya. Di depan Rama dan Ayu, ia adalah pembantu yang patuh dan pendiam. Namun ketika pintu rumah tertutup rapat, nada suaranya berubah. Tatapannya dingin dan kesabarannya menguap begitu saja. Arkana merasakannya sejak minggu-minggu pertama. Awalnya hanya berupa bentakan kecil. "Jangan berisik, duduk yang rapi. Kalau tidak nurut, kamu tahu akibatnya." Kata-kata itu seperti cambuk yang tak terlihat. Arkana belajar menelan tangisnya, belajar menunduk, belajar bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berujung pada hukuman. Ia tidak mengerti mengapa. Ia hanya anak kecil. Setiap kali Arkana melakukan hal yang tidak disukai Sari, menumpahkan air terlalu lama di kamar mandi, atau bertanya terlalu banyak, wajah perempuan itu mengeras. Rahangnya mengatup, napasnya memburu. Ketakutan menjadi rutinitas. Arkana mulai menghitung waktu. Ia tahu sekapan ayah dan ibunya akan pulang. Ia menunggu jam itu seperti menunggu cahaya di ujung lorong gelap. Setiap sore, ia duduk diam di kamar, menatap jam dinding, berharap waktu berlari lebih cepat. Namun, waktu justru berjalan lambat. Suatu siang, Arkana tidak sengaja menjatuhkan gelas. Suaranya memecah keheningan rumah. Sari datang dengan langkah cepat. "Apa ini?" bentaknya. "Aku memaaf," Arkana gemetar. Alih-alih menerima permintaan maaf itu, Sari justru menyeretnya menjauh dari ruang tamu. Arkana tidak berteriak. Ia sudah belajar bahwa suara hanya akan memperburuk keadaan. Sejak hari itu, ketakutannya berubah menjadi trauma. Ia mulai sulit tidur. Setiap malam ia terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, rumah itu menjadi sangat besar, dan ia sendirian, sementara suara langkah kaki mendekat tanpa henti. Ayu mulai mencurigai sesuatu yang lebih serius. Ia mendapati Arkana sering menutup pintu kamar dari dalam. Anak itu terkejut berlebihan saat mendengar suara pintu dibanting. Bahkan ketika Ayu mengangkat suara sedikit saja, Arkana langsung meringkuk. "Arkana, lihat Mama," kata Ayu suatu malam, berusaha tenang. Anak itu menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Ada yang bikin kamu takut?" Arkana menggeleng cepat. "Tidak, Ma." Jawaban yang sama. Selalu itu. Ayu menatap wajah kecil di hadapannya, mencoba mencari keberanian di sana. Namun yang ia lihat hanya ketakutan yang disembunyikan. Di sisi lain, Sari semakin berani. Ia merasa aman. Ia yakin Rama dan Ayu terlalu sibuk untuk memperhatikan detail. Ia tahu Arkana tidak berani bicara, dan keyakinan itu membuatnya lepas kendali. Ia mulai mengurung Arkana di kamar sebagai hukuman. Melarangnya makan jika dianggap bandel. Mengancamnya agar tidak bercerita pada siapapun. "Kalau kamu bilang ke Mama Papa,
Mereka tidak akan percaya. Katanya dingin. Mereka lebih percaya aku. Kata-kata itu menghancurkan pertahanan terakhir Arkana. Seorang anak yang merasa tidak dipercaya adalah anak yang kehilangan tempat berlindung. Rama akhirnya melihat sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Suatu pagi akhir pekan, Rama hendak mengajak Arkana berenang. Saat membantu anaknya berganti baju, Rama melihat bekas luka yang tidak wajar di tubuh kecil itu. Ia terdiam. Ini apa? Suaranya rendah, tertahan. Arkana menegang, napasnya memburu. Jatuh di sekolah, jawabnya cepat. Rama tahu itu bohong. Ia tidak langsung marah. Ia memeluk Arkana erat-erat. Untuk pertama kalinya Arkana menangis dalam pelukan ayahnya. Tangis yang tertahan selama berminggu-minggu akhirnya pecah. Namun, ia masih belum berani bicara. Rama dan Ayu mulai berbicara diam-diam. Mereka memasang kamera tambahan dengan alasan keamanan rumah. Mereka memperhatikan jadwal, sikap, dan perubahan kecil yang sebelumnya terlewat. Dan tanpa mereka sadari, kebenaran sedang mendekat. Apa yang terekam kamera itu kelak akan menjadi bukti yang mengguncang segalanya. Bukan hanya kepercayaan, tetapi juga nurani. Saat kebenaran tidak bisa disembunyikan lagi. Malam itu, rumah besar di Menteng Raya terasa berbeda. Lampu ruang keluarga menyala terang. Jam dinding berdetak pelan terdengar jelas di tengah keheningan. Rama dan Ayu duduk berdampingan di sofa, namun tidak saling menatap. Di hadapan mereka, sebuah layar tablet menyala, menampilkan rekaman kamera pengawas yang baru saja dipasang 2 hari lalu. Ayu menggenggam ujung bajunya erat-erat. Tangannya dingin. Mas, aku tidak siap, suaranya bergetar. Rama menelan ludah, dadanya sesak, namun ia memaksakan diri tetap tenang. Kita harus lihat, jawabnya pelan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ia menekan tombol putar. Rekaman dimulai dari pagi hari. Tampak Arkana duduk di meja belajar. Sendirian. Tubuh kecilnya kaku. Tangannya bergerak pelan menulis seolah takut membuat suara. Beberapa detik kemudian, Sari masuk ke dalam frame. Awalnya, ia hanya berdiri dengan tangan terlipat. Tatapannya tajam. Lalu mulutnya bergerak cepat. Tidak terdengar suara, tetapi ekspresinya jelas menunjukkan kemarahan. Ayu menutup mulutnya. Di layar, Arkana terlihat mengecil. Bahunya bergemetar. Ia mencoba berdiri, namun Sari menghalanginya. Gerakannya kasar, penuh tekanan. Arkana terlihat menangis, tetapi tidak bersuara. Itu kenapa dia tidak berteriak? Ayu berbisik, air mata mulai mengalir. Rama tidak menjawab. Rahangnya mengeras, matanya merah, menatap layar tanpa berkedip. Rekaman berlanjut. Terlihat jelas bagaimana Sari mengurung Arkana di kamar. Bagaimana ia menunjuk-nunjuk dengan marah. Bagaimana Arkana duduk meringkuk di sudut, memeluk lututnya seperti mencoba menghilang. Tidak ada keraguan lagi. Semua kecurigaan yang selama ini mereka tekan, kini menjelma menjadi kenyataan yang jauh lebih menyakitkan dari bayangan. Ayu menangis terisak, tubuhnya gemetar hebat. Ya Allah, anak kita, selama ini sendirian isaknya. Rama mematikan layar, ia berdiri perlahan, napasnya berat. Di wajahnya tidak ada amarah yang meledak-ledak, yang ada justru kemarahan yang terkunci rapat. Jenis kemarahan yang jauh lebih berbahaya karena lahir dari rasa bersalah. Aku yang salah, katanya pelan namun tegas. Aku terlalu sibuk, aku lalai. Malam itu, mereka tidak tidur. Rama menyusun rencana dengan kepala dingin. Ia tahu, tindakan gegabah hanya akan memperburuk keadaan, terutama bagi Arkana. Keesokan paginya, Rama berpura-pura berangkat kerja seperti biasa. Ayu pun melakukan hal yang sama. Namun kali ini Rama tidak benar-benar pergi. Ia kembali masuk ke rumah lewat pintu samping. Ia berdiri di balik dinding, mendengarkan. Dan tak lama kemudian, suara yang paling ia benci terdengar. Bentakan. Nada kasar. Nada yang tidak seharusnya ditujukan kepada seorang anak. Rama melangkah keluar. Sari. Suaranya tenang, terlalu tenang. Sari tersentak. Wajahnya pucat seketika. Arkana berdiri kaku di sudut ruangan. Matanya membesar melihat ayahnya. Bapak, bukannya sudah berangkat? Suara Sari bergetar. Rama tidak menjawab. Ia hanya menatap Arkana, lalu kembali menatap Sari. Keluar dari rumah saya, katanya datar.
Sari mencoba berbicara, mencoba menyangkal, mencoba memutarbalikkan keadaan. Namun Rama mengangkat tangannya. Saya sudah melihat semuanya. Kalimat itu menghancurkan pertahanan terakhir Sari. Ia terduduk, tubuhnya lemas, tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi topeng. Ayu masuk beberapa detik kemudian dan langsung memeluk Arkana erat-erat. Tangis Arkana pecah, tangis yang selama ini terkunci oleh rasa takut. Aku di sini nak, mama di sini, bisik Ayu berulang kali. Rama memanggil pihak keamanan dan aparat. Ia menyerahkan rekaman sebagai bukti. Tidak ada kompromi, tidak ada belas kasihan. Baginya, satu hal sudah jelas. Tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan kekerasan terhadap anaknya. Saat Sari digiring keluar rumah, Arkana menyaksikan dari balik pelukan ibunya. Wajahnya masih pucat, namun untuk pertama kalinya matanya tidak dipenuhi ketakutan. Yang ada hanyalah kelelahan dan sedikit rasa aman. Namun bagi Rama dan Ayu, perjuangan belum selesai. Mereka sadar luka yang dialami Arkana bukan hanya di tubuh melainkan jauh lebih dalam, di hatinya. Rumah besar itu kembali sunyi. Namun kali ini sunyinya berbeda. Tidak ada lagi ketakutan yang menggantung di udara. Tidak ada suara bentakan yang membuat jantung kecil Arkana berdebar. Yang tersisa hanyalah keheningan yang mencoba memulihkan diri. Seperti luka yang baru saja dibersihkan. Perih, tetapi sedang menuju sembuh. Hari-hari setelah kejadian itu tidak mudah. Arkana masih sering terbangun di malam hari. Kadang ia menangis tanpa suara. Kadang ia hanya menatap langit-langit kamar, tubuhnya kaku, seolah takut waktu akan kembali ke hari-hari kelam itu. Ayu tidak lagi meninggalkan Arkana sendirian. Ia menunda seluruh kegiatannya. Setiap pagi, ia yang menyiapkan sarapan. Setiap sore, ia menemani Arkana bermain atau membaca buku. Ia belajar satu hal yang terlambat ia sadari. Kehadiran seorang ibu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Rama pun berubah. Ia mengurangi perjalanan bisnis. Ia pulang lebih awal. Ia duduk di tepi tempat tidur Arkana setiap malam, mendengarkan cerita-cerita kecil yang dulu tak pernah sempat ia dengar. Ayah janji, kata Rama suatu malam, suaranya bergetar, tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Arkana tidak menjawab. Ia hanya menggenggam jari ayahnya erat-erat. Itu sudah cukup. Proses hukum berjalan. Rekaman kamera, keterangan saksi, dan kondisi psikologis Arkana menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Sari harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ada pembenaran. Tidak ada alasan yang bisa menutup luka seorang anak. Namun bagi Rama dan Ayu, hukuman hukum bukanlah akhir. Mereka membawa Arkana ke psikolog anak. Setiap sesi adalah perjalanan panjang, pelan, melelahkan, penuh air mata. Arkana belajar kembali bahwa dunia tidak selalu berbahaya, bahwa ia boleh bersuara, bahwa rasa takutnya valid, dan yang terpenting, bahwa ia tidak bersalah. Perlahan, Arkana mulai tersenyum lagi. Tawanya kembali terdengar di lorong rumah. Ia berani bermain di halaman. Ia mulai tidur tanpa lampu menyala. Meskipun bekas luka itu tidak sepenuhnya hilang, Arkana belajar hidup berdampingan dengannya, dengan dukungan penuh orang-orang yang mencintainya. Suatu sore, Rama berdiri di depan jendela besar rumahnya, menatap Arkana yang sedang bermain bola bersama Ayu. Ia sadar satu hal yang pahit namun penting. Kekayaan tidak menjamin keamanan. Rumah mewah tidak selalu menjadi tempat paling aman, dan kepercayaan yang diberikan tanpa pengawasan bisa menjadi pintu masuk petaka. Sejak hari itu, Rama dan Ayu berkomitmen untuk lebih peduli. Bukan hanya pada Arkana, tetapi juga pada lingkungan sekitar. Mereka mulai berbicara, mengedukasi, dan mengingatkan orang tua lain agar tidak lengah. Karena satu anak yang diam bukan berarti ia baik-baik saja. Kadang, diam adalah cara bertahan hidup. Dan mendengarkan, benar-benar mendengarkan, bisa menyelamatkan sebuah masa depan. Pesan moral. Cerita ini bukan sekadar tentang pengkhianatan seorang pembantu. Ini adalah kisah tentang kelalaian, kepercayaan, dan pentingnya kehadiran orang tua. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan kekerasan terhadap anak, dan tidak ada kesibukan yang lebih penting dari keselamatan mereka. Jika kamu adalah orang tua, lebih peka pada perubahan anakmu. Jika kamu adalah keluarga, jangan ragu bertanya dan peduli.
Jika kamu adalah tetangga, jangan menutup mata. Satu kepedulian kecil bisa menyelamatkan satu kehidupan besar. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like video ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar, subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Bagikan video ini. Mungkin ada satu anak di luar sana yang butuh suara kita. Karena anak-anak tidak selalu bisa bicara, tapi kita selalu bisa mendengarkan.